Ya, selamat pagi. Semangat berjuang dan semangat beraktivitas. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya coba membagikan lagi sebuah paparan mengenai cara belajar memanfaatkan soal-soal UNBK atau apapun soalnya yang Bapak Ibu selama ini telah kumpulkan. Pada bagian ini saya coba memaparkan tentang cara membahas soal UNBK ya. Pada tahun ini saya di tahun 2020 ada 18 lokasi yang saya datangi untuk menjelaskan beda SKL UNBK tahun 2020 ya. Ini salah satunya adalah SMA Negeri 67 pada tanggal 17 Januari 2020. Tentunya sebelum mulai saya biasanya memaparkan capaian nilai ujian nasional di tahun sebelumnya. Ini ada SMA 81 dan urutan sekolah-sekolah di wilayah Jakarta Timur, negeri ya, negeri. Saya tidak masukkan swastanya. Terlihat bahwa SMA 81 itu punya 83,2 nilai. Tertingginya adalah SMA 48 dengan 83,47 ya. Ini peringkat 1 untuk geografi wilayah Jakarta Timur, sekolah negeri ya. Berikutnya adalah saya juga memaparkan ini urutannya, mohon maaf ini urutan sekolahnya. Nah, ini adalah materi atau kisi-kisi ujian nasional yang bisa didapatkan di Puspendik ya, di situsnya Puspendik. Ternyata materinya ada 5, yaitu hakikat dan informasi geografi, dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, fenomena geosfer, kependudukan dan lingkungan hidup serta kewilayahan ya. Ini ada 5 materi uji yang nanti akan pecah-pecah menjadi judul-judul. Dan ini adalah hasil capaian ya wilayah Jakarta Timur ya. Untuk materi hakikat dan informasi geografi, Kota Jakarta Timur mencapai nilai 62,26% siswa berhasil menjawab ya. Secara nasional cuma 61%, provinsi sementara nasionalnya 44,93. Kalau kita lihat perbandingannya, ternyata memang wilayah Jakarta Timur berhasil mengalahkan provinsi dan nasional untuk semua bidang ya, semua bidang materi uji. Persentase siswa yang menjawab secara benar ya. Nah, ini adalah indikator yang diujikan. Ini pada bagian pertama ada 15 soal. Dan ini adalah urutan soal-soalnya, urutan indikator soal. Menganalisis konsep geografi, menganalisis prinsip geografi, menentukan pendekatan geografi, menentukan ruang lingkup dan sebagainya. Sampai dengan 15 soal. Ini hakikat ya, dan informasi geografi ada 15 soal. Ini capaian wilayah Jakarta Timur. Berikutnya adalah yang bagian kedua, indikator kedua, itu dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Dia hanya ada 6 soal, Nah, nilai yang terendah itu didapatkan di bentuk muka bumi sebagai akibat pergerakan lempeng. Ini soal fisis ya, agak sukar. Sementara di fenomena geosfer yang banyak sekali babnya, dari litosfera, hidrosfera, atmosfer, termasuk pedosfer ya, tanah ya. Ini ada 11 soal ya. Yang paling mudah itulah atmosfer ya. Ini hanya menentukan, jadi 83% siswa benar. Yang paling suka menentukan jenis batuan berdasarkan siklus batuan. Ini sebenarnya soalnya gampang, cuma kadang-kadang siswa tidak hafal siklus batuan ya, yang dari batuan beku, sedimen, batuan metamorf ya. Soalnya berulang-ulang diberikan, tapi tetap kemampuan siswa Indonesia pun tidak bagus ya, tidak bagus pada bagian ini. Nah, ini kependudukan ya, pendudukan ada 8 soal ya. Jadi klasifikasi sumber daya alam tertentu, ini materi kelas 11 sampai dengan menunjukkan kaitan sumber daya manusia dan pengelolaan manusia. Yang terakhir ini ada kewilayahan ya. Kewilayahan relatif lebih mudah karena nilainya di atas 60 ya. Tapi kalau yang kependudukan masih ada yang 33, menganalisis permasalahan pendudukan piramida penduduk ya. Ini soalnya agak sukar karena ini soal yang bukan hanya menganalisis tapi juga memprediksi permasalahan yang di tahun-tahun berikutnya, di 10 tahun yang akan datang, itu memprediksi. Ini soal yang agak sukar, jadi udah soal hot. Nah, pada saat itu saya biasanya memaparkan dengan kondisi seperti ini, tanpa jawaban. Kenapa? Karena kalau saya gunakan jawaban, biasanya Bapak Ibu akan memilih
ini akan memilih. Jadi ini sebenarnya bedah SKL itu prosesnya adalah setelah siswa berlatih soal, maka ini bagian selanjutnya. Jangan dibalik, jangan bedah SKL dulu baru latihan soal. Sebaiknya latihan soal dulu. Latihan soal dulu baru menggunakan format bedah SKL. Kenapa? Karena saya menghilangkan jawabannya. Jadi mereka tidak memilih jawaban, tapi memang benar-benar berpikir. Ini soal nomor 2 juga tanpa jawaban. Saya memberikannya 4 Bapak Ibu, saya memberikannya 4. Kenapa? 4 ini sudah mewakili apa yang harus dipunyai oleh siswa. Soal nomor 3 bicaranya pendekatan semua. Menggunakan pendekatan, dikaji dengan pendekatan, mengkaji kasus itu adalah, nah ini adalah pendekatan. Ini fenomena geosfer bicara aspek ya, saya bicara aspek fisik, ini ada bidang litosfera, bidang hidrosfer, aspek fisik saja yang berkaitan dengan, nah itu loh. Ini perbandingan 2 tempat di peta ya, ini ada seperti ini, ada gambar, ini hanya ada data. Ini mencari peta kontur, isinya sama, pada ketinggian berapa, manfaatnya apa ya, dan pada bagian ini nanti kenapa dibuat 4 macam, siswa harus tahu. Nanti ada yang memang harus mencari, ada yang tidak perlu mencari. Ini kan perbandingan saja. Sementara yang 3 ini kan ada skala, ada ketinggian paling rendah, ini paling tinggi malah. Nah, paling rendahnya berapa, ini sama modelnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya lanjut bagian keduanya adalah apa yang saya lakukan berikutnya. Saya lakukan adalah seperti ini. Ini adalah soal yang biasa saya lakukan, namanya komparasi soal ujian. Komparasi soal ujian itu diberikan pada saat latihan-latihan. Jadi setelah anak-anak tryout, maka saya menggunakan format ini. Jadi soal tryout, soal komparasi, baru bedah SKL. Saya ulangi, soal tryout, komparasi, baru bedah SKL, itu urutannya. Tetapi yang namanya kisi-kisi diberikan dari awal sehingga siswa tahu seperti apa ujiannya kelak. Format ini saya gunakan sudah lebih dari 5 tahun dan ternyata hasilnya bagus. Kenapa? Karena soalnya berurut tingkat kesukarannya. Kalau TO dia mengukur kemampuan dia, pada saat komparasi dia mengetahui di bagian mana dia tidak kuat, tapi pada saat bedah SKL dia menguji lagi apakah setelah tryout, setelah komparasi, dia masih bisa mengingat kesalahan dia apa saja. Sehingga boleh jadi siswa jadi tahu sebenarnya pada saat di bedah SKL itu pilihan jawaban yang tidak ada, dia bisa tahu pilihan jawabannya harusnya ini dan sebagainya. Jadi sudah sedemikian paham mereka apa yang harus mereka lakukan. Nah, pada komparasi soal ujian, ini soalnya sudah berurut Bapak Ibu, soalnya sudah berurut. Sebenarnya ini adalah soal-soal ujian nasional atau apapun yang sudah terverifikasi. Bahkan boleh jadi ini soal-soal yang berapa banyak soal yang keluar kode soal dan kode naskahnya ini saya kumpulkan di sini. Saya kumpulkan. Nah, ini kode A. Saya punya ada 5 kode, komparasi A, B, C ya, sampai E gitu kan. Nah, kalau kita lihat saya pakai pola kode A, kode B, kode C. Pada soal kode A ini sama semuanya, prinsip ya, ditanyakan prinsip. Jadi jawabannya bisa beda-beda. Disajikan data atau fenomena geosfer, ini kejadian. Ini juga kejadian. Ingat ya, ininya macam-macam. Karena untuk menambah tingkat kemampuan berpikir siswa. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya soal komparasi itu adalah soal-soal yang baru. Biasanya kalau saya soal komparasi saya ambil dari soal UNBK yang tidak didapatkan oleh siswa di Jakarta. Alhamdulillah banyak teman di wilayah lain yang kalau saya minta tolong dong soal ujian nasional wilayah kalian gitu kan. Beberapa teman di wilayah Padang, di wilayah Riau, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Irian Jaya pernah mengirimkan saya, Mas ini soal ujian nasional di wilayah kami gitu kan. Bahkan dalam satu wilayah pun Jakarta itu soalnya banyak macam ya, walaupun sebenarnya cuma 5 soal 5 itu diubah-ubah ya, pada saat cuma 5 buah seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat soal nomor 1 ya, banjir yang melanda Bale Endah, Dayakolot dan Bojong Soang Kabupaten Bandung disebabkan oleh Sungai Citarum. Hal ini terjadi karena kerusakan daerah hulu bagian sungai. Jadi soal ini
soal hot itu kalau dia soalnya fakta ya, jadi jangan membuat cerita yang sebenarnya nggak ada kondisinya. Nah ini memang kejadian, ini wilayah banjir ya, sehingga anak berpikirnya adalah ini hal umum yang terjadi dan bisa dijawab. Jangan kejadian yang tidak ada dibuat-buat ya, karena tidak menjadi fenomena geosfer ya. Seperti ini Bapak Ibu, soal nomor 1 ya, bicaranya adalah prinsip. Ingat prinsip ada 4, pasti salah satu pilihannya bukan prinsip, dan itu yang saya nggak nyaman gitu kan. Ada persebaran, interaksi, deskripsi, kronologi, dan distribusi. Yang bukan adalah yang cloning adalah persebaran dengan distribusi. Ini cloning, ini sama, berarti ini bukan jawaban. Dan dalam pembuatan soal seperti ini kurang bagus. Kenapa? Ini sudah terbuang ya, tinggal 3 pilihan ini ya. Jadi ini bukan persebaran, pasti bukan distribusi. Ini juga istilah relasi, persebaran, deskripsi, kronologi, dan keterkaitan. Keterkaitan tidak ada, nggak ada prinsip keterkaitan. Yang ada interlasi, apakah interlasi keterkaitan boleh jadi ini boleh jadi, ini menjadi tidak pilihan juga, interlasi keterkaitan. Ya. Nama lain sebenarnya tidak boleh mengganti menjadi hal yang tidak umum ya. Berikutnya soal nomor 2. Ini bicara pendekatan ya. Pendekatan ada 3. Saya sih berharap soal tidak terjadi cloning jawabannya. Kalau kita lihat ke ruangan, ke wilayah, kompleks wilayah, ini cloning jawaban ya. Ke ruangan, ke lingkungan regional, ini juga cloning, jadi kompleks wilayah. Nah, ini berarti tinggal 2 jawabannya kalau tidak ke ruangan, ke lingkungan. Sampai siswa akan mengetahui itu, bahwa ini jawabannya cloningan ini. Ke ruangan, ke lingkungan, ekologi, spasial. Spasial dengan ruangan itu sama. Ekologi dengan lingkungan sama, maka jawabannya kompleks wilayah. Kan ini tidak nyaman gitu loh. Ini model cara menjawab bimbingan belajar ya. Mengadu jawaban ya. Berikutnya adalah konsep. Konsep itu ada 10. Jadi di bagian soal ini gampang ini membuat soalnya. Cuma persoalannya adalah mencari fenomena geosfernya. Ini harus hati-hati gitu kan. Harusnya kalau sudah punya 10 konsep geografi tidak ada lagi konsep cloningan gitu, tidak ada konsep cloningan jawaban tidak ada ya. Ini udah bagus soal-soal seperti ini Bapak Ibu. Ini soal nomor 3. Nah, tugas Bapak Ibu kalau komparasi seperti ini, saya ulangi, kalau komparasi soal seperti ini, saya kembalikan ke nomor 1. Kalau ini kan memilih jawaban ya. Jadi memilih 1 di antara 4 yang sungguhnya bagian dari prinsip. Ini belum masalah. Cuma pada saat pembelajaran Bapak Ibu harus tanya contoh lain dari persebaran itu apa. Kalau nanti ini jawabannya adalah prinsip interlasi, Bapak Ibu harus nanya contoh lain apa ke tiap siswa. Jadi 4-5 siswa udah cukup. Ini juga pada 4-5 siswa, sehingga setiap siswa punya satu kondisi yang namanya fenomena geosfer yang dia menjelaskan prinsip gitu loh. Sama juga dengan yang pendekatan. Jadi Bapak Ibu jadi aktif. Satu anak membaca, dia jawab benar salah, oke benar, kenapa bisa benar, mereka akan menyebutkan kalau salah, salahnya kenapa. Setelah itu mereka menyebutkan contoh lain dari pendekatan itu. Jadi dalam komparasi ini anak mendapatkan banyak soal. Kenapa setelah tryout mereka pusing, dan ini mereka lampiaskan di sini gitu loh. Nah, kalau konsep kan ada 10, ini ada 5. Ya Bapak tunjuk aja di dekat Bapak itu anak yang Bapak tahu dia pintar, jangan anak yang kurang pintar, nanti dia jadi bermasalah, kelas menjadi stagnan. Pilih anak-anak yang nilai TO-nya bagus, tanyakan tuh konsep lokasi apa sih, contohnya apa, nilai guna tuh apa, aglomerasi apa. Nah, biasanya ini nggak sama saya berikan pilihan jawabannya, sehingga 10 konsep yang diujikan semuanya dapat diberikan ya. Nah, untuk soal nomor 4 itu bicara kajian geografi ya, ada fisik sama sosial. Bentuknya seperti ini, enak ini. Kalau ini bentuknya adalah fenomena geosfer ya, jadi anak memilih. Dan ini levelnya menjadi naik ya, menjadi naik. Urutannya kan seperti ini, jadi mereka harus melihat. Berikutnya adalah soal nomor 5. Nah, soal 5 ini sebenarnya hafalan gambar. Cuma gimana caranya membuat bukan hafalan, meningkat menjadi pemahaman gitu loh. Gambarnya Bapak ubah-ubah aja, kan gambar di internet banyak ya. Ini bisa diubah-ganti, ubah-ubah dengan model baru. Dan ingat, pilihan-pilihannya menjadi bisa berubah 3, 5, BC, BD gitu kan, bisa silakan aja. Nah, di bagian inilah siswa memilih, memahami mana
jawabannya. Untuk manfaat informasi geografi itu banyak. Bapak Ibu nanti tanya bukan hanya pertanian, bukan hanya kependudukan, bukan hanya sumber daya alam, kan bisa juga bicara lingkungan hidup, bicara pengembangan wilayah, bicara pertahanan keamanan dan sebagainya. Ini banyak ini manfaat informasi geografis. Ingat ya, geografis, not geografi. Berikutnya adalah manfaat penginderaan jauh. Ini sama, ini banyak ini. Jadi kalau di penginderaan jauh itu satu hal, tapi kalau di sistem informasi geografi itu biasanya dia berupa sistem ya, biasanya perencanaan gitu, pengelolaan seperti itu. Kalau ini biasanya jadi satu aja, mendeteksi, memetakan. Itu bedanya ya antara manfaat sistem informasi geografi dengan penginderaan jauh. Nah, kalau keunggulan itu biasanya saya pakainya keunggulan, jangan negatif, karena kalau kelemahan itu rasanya di penginderaan jauh sedikit sekali Bapak Ibu. Informasi geografi penginderaan jauh itu sedikit sekali. Jadi paling gampang tuh banyak keunggulan ya. Berikutnya adalah objek. Nah, ini bagian yang susah. Kenapa? Materi ini kan materi penginderaan jauh ya. Ada sekian item unsur ya, unsur rona dan sebagainya, dan harusnya siswa diajarkan pada saat melihat foto udara, melihat hasil gambar dari foto udara. Bapak Ibu harus ajarkan itu. Kalau Bapak Ibu tidak ajarkan ya susah. Tapi sebaiknya di soal-soal ini, di bagian ini modelnya yang seperti ini ya, yang seperti ini, bukan yang ini ya. Ini kalimat biasanya anak malas, kalau ini mereka langsung conteng gitu kan. Jadi memang harusnya disajikan data ya, data itu bentuk bisa tulisan atau bentuk buat seperti ini. Saya lebih setuju ini ya. Bapak Ibu juga jangan mengambil soal yang pilihan jawabannya terlalu spesifik, seperti sagu, kelapa sawit, pohon kelapa. Itu sebenarnya terlalu spesifik, jadi agak sukar menebaknya. Anak menggunakan hafalan jawaban Bapak, bukan hafalan dia mengerti gitu. Sebaiknya tidak mengambil tanaman-tanaman yang spesifiknya agak sukar gitu kan. Di soal nomor 10 ini bicara spasial dari informasi citra ya, bentuknya berwarna atau gelap terang ya. Kalau citra yang sekarang kan berwarna, kalau berwarna itu akan kelihatan ya. Ini menentukan sesuatu. Nah, untuk soal nomor 11 ini interpretasi, jadi bukan menentukan. Ini tinggi sekali nilainya. Kenapa? Karena siswa harus membaca hasil menginterpret gambar-gambar itu apa saja, dan ini polanya bertingkat. Dilihat dilihat jawaban A, jawaban B, jawaban C dan sebagainya. Jadi bukan hanya menghitung, ini sudah mengcreate, menginterpretasi ini maksudnya apa gitu. Ini soal-soal tipikal hot ya. Untuk nomor 12 ini urutan, tapi ini urutan pemahaman, bukan secara urutan apa aja ya, tapi ini adalah pemahaman. Siswa harus memilih. Nah, persoalannya adalah soal ini menjadi lebih produktif ketika di bagian belakangnya kita lihat manajemen produksi pertanian, ini perencanaan zona industri, ini manajemen penanganan kejadian luar biasa. Dan bagian inilah yang sebenarnya berubah. Jadi Bapak Ibu bisa membuat soal ini dengan pola yang sama, tapi di bagian belakangnya Bapak Ibu rubah, maka di bagian tengahnya itu berubah. Kan ini bagian akhir nih, manajemen, karena sistem informasi geografi bentuknya nanti menjadi manajemen, perencanaan sebagainya. Di bagian yang ketiga, Bapak Ibu ubah informasi geospasial ini, informasi lokasi, ini wilayah demam berdarah gitu kan. Nah, ini polanya akan banyak sekali. Nah, ini soal-soal proyeksi ya, manfaatkan semuanya Bapak Ibu, tapi yang tidak menyusahkan ya. Ini peta-peta informasi keuangan dari overlay peta. Ingat, peta tematik 1, 2, 3. Ingat ya, sebaiknya hanya 1, 2, 3. 4 sebenarnya sudah terlalu jelas ya, 4 terlalu jelas. Kalau 3 sebenarnya sudah bisa menjawab. Tapi kalau mau pakai 4 silakan, karena semakin banyak tematik makin gampang menjawabnya. Tapi sebaiknya jangan 5 itu udah kebanyakan. Boleh menjadi lebih sukar jadi soalnya, karena siswa jadi lebih ragu memilihnya. Ya, ini banyak, ini soal seperti ini gampang nih buatnya, Bapak Ibu pasti buat, karena matematik banyak sekali. Soal nomor 15 ini yang saya bilang ini hitungan tapi juga menentukan, hitungan dan menentukan ya. Silakan saja buat soalnya banyak, tapi ingat, tanamannya tanaman dibudidayakan, jangan tanaman yang bukan budidaya.
Ini kan perkebunan, pasti budidaya. Ini lumut, bayangkan. Lumut itu bukan tanaman budaya, tanaman yang sesuai. Sebenarnya kalau dia nggak lihat ini aja udah dapat dipastikan nih, seperti kopi. Bapak Ibu sekalian juga kadang-kadang agak lucu ya ketika kayak ini soalnya menjadi lebih enak tapi jadi sulit. Di 1280 tanamannya kopi sama tebu, kan anak itu berpikir kopi sama tebu ketinggian berapa gitu. Sebenarnya soalnya menjadi susah, bukan menjadi hot tapi menjadi susah. Nah ini 16, ini anak coret-coretan ya, membuat coret-coretan. Diajarkan aja di kelas. Jangan tidak diajarkan. Kenapa? Anak jadi tahu cara membuat peta, namanya peta perjalanan. Soal nomor 17, dampak rotasi, ada revolusi dan rotasi. Biasanya kalau dengar kalimat soal indikatornya adalah merencanakan sesuatu ya. Saya paling ingat banget soal di ujian nasional Kisitra itu adalah merencanakan sesuatu. Nah ini yang Pisces ya, biasanya saya menggunakan gambar ya, karena gambar itu lebih gampang geografinya. Tapi kalau kalimat agak sukar gitu kan. Kalau gambar itu menjelaskan banyak hal, karena di geografi harus gambar, harus peta, harus tabel, itu harus dikeluarkan pada saat ujian. Nomor 19 ini manfaat ya, manfaat gunung api bagi apa? Bidang ekonomi, kesejahteraan sumber daya alam, bidang energi. Nah jadi soalnya dibuat bermacam-macam. Bapak Ibu pasti lebih mampu untuk hal ini. Jangan satu macam aja. Mengkomparasi berarti membandingkan antara soal-soal yang ada. Nah ini soal berikutnya nih. Kok nomornya hilang ya, 19. Oh ini nomor 20. Ini nomor 20 Bapak Ibu. Nomornya tidak ada. Nomor 20 dia tentang, nah ini soal sukar. Teori apungan benua, aparatur Wegener, ini apungan benua semua. Tapi yang mana jawabannya gitu kan, seperti itu. Ini soal nomor 21, ini yang sukar saya katakan tadi, anak tidak dapat menentukan siklus batuan. Tapi sebenarnya ini soal, mohon maaf, ini soalnya benar, yang ini yang salah kalau tidak salah, gambar terbalik ya, gambar terbalik arahnya, harus di sebelah sana. Nah ini memprediksi wilayah yang mengalami gempa tektonik ya. Bapak Ibu sekalian, seperti itu gambaran komparasi. Jadi saya harapkan Bapak Ibu memberikan setelah tryout, Bapak Ibu harus komparasi, memberikan soal komparasi, baru setelah itu benda SKL. Itu urutannya, sehingga pemahaman anak akan soal-soal ujian akan menjadi benar ya. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan keseluruhan soal, karena saya berharap Bapak Ibu bisa berkreasi sehingga bukan hanya mencontoh dari yang sudah ada, tapi juga mampu membuat sesuatu yang baru ya. Ini soal piramida penduduk ya. Pemahaman penduduk timbul dari piramida seperti ini adalah persamaan penduduk dari piramida gambar seperti ini ya. Kalau saya tambahkan 10 tahun yang akan datang kejadiannya apa gitu loh, harus seperti itu. Ini soal-soalnya Bapak Ibu. Nah ini soal yang baru nih, soal 2018-2019. Ini spasial sekali ya, geografi banget, analisa banget ya. Bentuknya ada 3 gambar yang berbeda. Demikian Bapak Ibu, moga-moga ini bermanfaat buat kita semua. Salam sukses, salam kebersamaan, salam geografi. Moga-moga ini bermanfaat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.